Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan dan menyampaikan terkait penerapan teori belajar. Sebelum ke materi inti, saya akan memperkenalkan siapa saja dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Setiawati. Saya Siti Mafira Fatimah. Saya Sri Indarti. Saya Sulistiono. Oke, materi yang pertama adalah penerapan teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah seseorang dianggap belajar jika ia mampu melanjutkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, aplikasi teori behaviorisme yaitu yang pertama, guru harus menyusun materi, kemudian guru memberikan instruksi atau contoh, kemudian saat ada kesalahan, guru akan segera diperbaiki. Guru memberikan banyak drilling dan latihan, kemudian evaluasi berdasarkan perilaku, dan yang terakhir, guru memberikan penguatan. Teori pembelajaran yang kedua adalah teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah ilmu pengetahuan yang dibangun dalam diri kita didik melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Berikut adalah contoh penerapan teori kognitif sosial, yaitu yang pertama, siswa merefleksikan pengalamannya, kemudian mendorong diskusi untuk menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi. Yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan. Kemudian, membantu siswa dalam mengeksplorasi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi lingkungan. Penerapan teori yang terakhir adalah penerapan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil temuan kita sendiri. Berikut sebagai contoh penerapan aplikasi teori konstruktivisme. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan siswa merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Kemudian yang terakhir ada guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran. Oke, setelah penjelasan tentang teori belajar, nah sekarang kita akan membahas tentang model pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, di sini model pembelajarannya ada 3. Yang pertama, discovery learning, pembelajaran kooperatif, dan yang terakhir, pembelajaran inquiry. Discovery learning, yaitu pada pembelajaran discovery learning, guru dan siswa dituntut untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar agar bisa menciptakan produk pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif meliputi ada 3. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Hasil belajar akademik, 2. Penerimaan terhadap keberagaman, dan 3. Pengembangan keterampilan sosial. Nah, yang terakhir ini yaitu pembelajaran inquiry. Pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Nah, setelah ini akan dijelaskan oleh Mbak Hoti.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada beberapa studi kasus yang kami diskusikan untuk bagaimana cara meningkatkan motivasi pada studi kasus tersebut. Pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Hasil diskusi yang telah kami diskusikan yaitu dalam studi kasus Tania, yang pertama, jangan biarkan Tania berjuang sendiri dalam belajar. Kemudian, kurangi peluang dan kecenderungan untuk membanding-bandingkan antara Tania dan siswa lainnya. Ketiga, hindari komentar negatif terhadap performa rendah Tania. Keempat, sampaikan kepada Tania kegiatan belajar yang Tania senangi untuk dilakukan. 5. Buat Tania yakin bahwa Tania bisa sukses. Karena ungkapan positif dan dorongan sukses bagi siswa merupakan penggerak yang sangat berpengaruh dan memberikan aspirasi bagi Tania yang sedang mengalami keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk teori belajar yang digunakan dalam menghadapi Tania ini adalah dengan menggunakan teori behavioristik. Baik, untuk studi kasus yang kedua, Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Pada studi kasus ini yang perlu dilakukan sebagai seorang guru adalah jadikan Samuel untuk dapat berperan aktif dalam menyelesaikan simulasi kegiatan, menumbuhkan motivasi dan menghilangkan rasa takut untuk gagalnya. Kedua, jangan hanya berorientasi pada nilai dan hasil, dan coba tekankan pada proses penguasaan materi. Ketiga, coba untuk memberikan komentar atas hasil kerja Samuel, mulai dari kelebihan mereka dan kekurangan mereka, serta apa yang bisa Samuel tingkatkan dengan menggunakan kata-kata yang membangun. Untuk teori belajar ini digunakan teori konstruktivisme. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami terkait studi kasus yang ketiga, yaitu Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dalam sebuah kasus tersebut, sebagai seorang guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menggunakan beberapa pilihan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelidiki alasan mengapa Sandra senang mengejek orang lain. Kemudian, tanamkan karakter positif pada Sandra. Kemudian, berbicara berdua dengan Sandra. Hindari langsung menuduh anak dan berikan contoh yang baik kepada anak. Kemudian meminta anak untuk merenungkan perbuatannya. Ajari Sandra untuk memperlakukan orang sekitar untuk berbuat baik. Untuk teori belajar yang digunakan dalam studi case tersebut dapat menggunakan teori kognisi sosial. Untuk studi case selanjutnya yaitu Robert yang berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah, saat ini tinggal bersama dengan bibiknya. Sebagai seorang guru, untuk dapat meningkatkan motivasi siswa tersebut supaya memiliki motivasi lebih dalam belajar meskipun tidak memiliki orang tua sebagai pendampingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan perhatian khusus kepada siswa dengan menjalin hubungan baik. Kemudian lebih menyelami perasaannya dan menjadi pendengar yang baik bagi siswa dengan masalah-masalah yang dialami. Kemudian, guru memberikan afirmasi positif kepada siswa maupun perhatian kecil kepada siswa. Kemudian, guru dapat melakukan home visit atau mengunjungi tempat tinggal siswa. Sedangkan teori belajar yang digunakan untuk mengatasi studi kasus tersebut dapat menggunakan konsep teori humanistik. Berikut merupakan penjelasan dari kelompok kami terhadap penerapan teori belajar yang meliputi penerapan teori, model pembelajaran, hingga studi kasus yang harus diterapkan pada
pembelajaran tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.